Di bawah langit Madinah yang lembut, Rasulullah berjalan perlahan menuju masjid. Langkah beliau tenang, namun matanya selalu peka pada setiap wajah yang ditemuinya. Tiba-tiba, beliau melihat seorang anak kecil duduk di tepi jalan. Pakaian anak itu compang-camping, matanya sembab dan kepalanya tertunduk lesu. Di tangannya, hanya segenggam pasir yang ia remas tanpa arah. Rasulullah mendekatinya, kemudian duduk di hadapannya. "Wahai anak kecil, mengapa engkau duduk sendirian di sini?" Anak itu mengangkat wajahnya perlahan. Ada kesedihan yang dalam di matanya. "Wahai Rasulullah, ayahku telah gugur dalam perang di jalan Allah. Ibuku pun sudah tiada. Aku tak punya siapa-siapa lagi. Tak punya rumah, tak punya tempat untuk pulang." Rasulullah terdiam sejenak. Beliau menatap wajah kecil itu, wajah yang haus akan kasih sayang. Lalu beliau mengulurkan tangannya. "Wahai anakku, apakah engkau ridha jika aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, dan Fatimah menjadi saudaramu?" Anak kecil itu terisak, air matanya menetes deras. Ia menatap Rasulullah dengan pandangan yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Kemudian ia mengangguk sambil menangis di pelukan Rasulullah. Pelukan itu pelukan yang hangat, tulus, dan suci. Pelukan yang menenangkan luka yang telah lama ia simpan sendirian. Sejak hari itu, ia tinggal bersama Rasulullah. Beliau memberinya makan dari makanan beliau sendiri, memberinya pakaian yang layak, mengajaknya bermain, sampai mengajaknya ikut jalan-jalan sambil menggandeng tangannya seperti anaknya sendiri. Bahkan tidak sedikit ada yang cemberut melihatnya. Para sahabat memuji beliau, bahkan bertanya kemuliaan memelihara anak yatim. Rasulullah pun menerangkannya, barang siapa mengusap kepala anak yatim karena Allah, maka setiap helai rambut yang disentuh tangannya akan menjadi satu pahala baginya. Dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, aku dan dia akan seperti ini di surga, sambil merapatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, sebagai tanda kedekatan yang tak terpisahkan antara keduanya. Anak yatim itu kini tersenyum, bukan karena dunia memberinya harta, tetapi karena Allah memberinya kasih melalui Rasulnya. Kisah itu menyebar di Madinah. Orang-orang merasa terharu mendengarnya. Rasulullah bukan hanya menolong dengan tangan, beliau menyembuhkan dengan hati. Beliau bukan hanya memberi makanan, tapi menanamkan cinta, harapan, dan kedamaian dalam jiwa kecil yang terluka. Dan setiap kali kita mengusap kepala seorang anak yatim, sebenarnya kita sedang menelusuri jejak tangan Rasulullah yang pernah mengusap kepala seorang anak yang kehilangan dan mengubah kesedihannya menjadi cahaya. Itulah cinta Rasulullah, cinta yang bukan sekedar belas kasihan, cinta yang tidak menuntut pujian dan balasan, melainkan wujud nyata dari cinta dan rahmat Allah bagi seluruh umat sebagai pintu menuju surganya.